Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-abrari al-qadati al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM atau yang menyaksikan melalui laman Facebook dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita untuk bersama memetik hikmah dari warisan para ulama kita, dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah sebaik-baik warisan. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Para nabi tidak mewariskan emas perak, tidak mewariskan harta benda, karena itu sangat kecil nilainya. Tetapi yang mereka wariskan adalah yang mahal, yaitu mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, siapa yang mencari dan mendapatkannya, sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat besar, yang sangat menguntungkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dari ilmu ini yang sangat berharga ini, karena siapa yang dapatnya, dengannya dia mudah mendapatkan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar atau berjalan menempuh suatu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Kenapa tidak? Karena keluar mencari ilmu saja sudah jihad fisabilillah. Kalau dia berhasil, menang. Kalau dia wafat dalam menuntut ilmu, dalam keadaan berjihad. Jadi dapat ihdal husnayn, dua-duanya dapat kebaikan. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa keluar mencari ilmu sama dengan berjihad fi sabilillah. Oleh sebab itu memang tak ramai juga yang siap menuntut ilmu. Tapi kalau dengan ceramah ramai, tapi kalau untuk ilmu sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk pula sebagian atau bagian dari yang sedikit itu. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, khususnya di subuh ini yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah bagi umatku di waktu paginya. Dan sebab itu walaupun sebentar, mudah-mudahan barakah, atau lama barakah. Tergantung nanti sampai di mana waktu membatasi kita. Insyaallah taala kalau sudah anggukannya sudah mendalam atau geleng-gelengnya sudah ramai atau dah mulai lihat kiri kanan, saya cepat paham insyaallah taala. Ya kalau sudah sering menengok keluar kan, berarti sudah ada hajat nak keluar. Gitu aja. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, semoga selawat dan salam kita sentiasa sampai kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dari kita. Mudah-mudahan dengan sering tersebut, khususnya di hari Jumat ini yang merupakan Sayyidul Ayyam, memang disunahkan untuk banyak-banyak bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. InsyaAllah kita akan banyak menyebut namanya, dan setiap namanya disebut kita akan bersalawat kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, doa kita pula untuk orang-orang tua kita, mak dan ayah kita, saudara mara kita, andai tolan dan kerabat kita, kawan-kawan, dan guru-guru kita, baik yang mengajarkan alif bata ataupun ABCD, atau mengajarkan kita menghitung sampai bisa ngitung duit sekarang ya, 1 tambah 1. Kalau tidak mereka ngajar, apa andai kita ngitung. Alhamdulillah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Semoga yang masih hidup dilimpahkan keberkahan, semakin bermanfaat, dan mudah-mudahan husnul khatimah hendaknya. Dan yang sudah meninggal, semoga Allah terima amal solehnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah rahmati, sinari, berikan cahaya di kuburannya, dan Allah izinkan mereka mendapatkan syafaat dari Nabi Rahmah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga syafaat dari doa-doa kita untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita dengan izin Allah kemudian karena kitabnya ini kita bertemu di sini. Semoga setiap huruf yang beliau tuliskan, setiap ilmu yang beliau wariskan, beliau mendapatkan bagian terbesar dari pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, kita sampai pada alinea ke 236, bayanu fadlillahi fi kitabih ittiba'a sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Di salah sebagian naskah babu, pakai babu bayan fardillahi fi kitabih ittiba'a sunani atau sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau menjelaskan berbagai bentuk dan cara Allah menurunkan bayannya, keterangannya dalam Alkitab, yang terakhir kemarin yaitu turun ayat maknanya umum, dan datang sunnah secara khusus bahwa yang dimaksud adalah makna khusus. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa ayat yang umum ini bisa dikhususkan dengan hadis? Ayat Al-Quran mutawatir, sedangkan hadis tidak mutawatir. Ini kan dipermasalahkan oleh sebagian ulama, ya, sebagian ulama bahwa yang mutawatir itu qat'i, sedangkan yang tidak mutawatir sifatnya dhanni. Kenapa bisa? Yang makna yang pasti qat'i, yang kokoh, kok bisa dipalingkan dengan hadis yang hanya dhanni yang tidak mutawatir? Maka munasabahlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin tunjukkan kepada kita, dan subhanallah, walaupun ulama dari dulu sudah menjelaskan, tetapi masih banyak juga yang belum mendapatkan penjelasan ini. Misalnya dalam kajian Imam Syafi'i sebelumnya, apakah dalam Al-Quran ada kalimat atau bahasa orang ajam selain Arab? Ya, sudah jelaskan oleh Imam Syafi'i sebelumnya bahwa seluruh Al-Quran bahasa Arab, walaupun ada beberapa kalimat atau kata dalam Al-Quran berbahasa ajam. Sebab apa? Tujuan orang ini ketika mengatakan Al-Quran ada bahasa ajam, bahwa sebagian Al-Quran tidak dimengerti oleh orang Arab dan dimengerti hanya oleh orang
ajam. Oleh sebab itu nanti ujung-ujungnya tidak semua tafsir orang Arab mesti diterima semuanya. Harus ada juga tafsir orang ajam dan seterusnya. Maka Imam Syafi'i sudah antisipasi itu. Sebab sampai sekarang masih banyak yang berpikiran seperti itu. Masih banyak. Maka dia jelaskan bahwasanya tidak ada dalam Al-Quran kecuali bahasa Arab. Adapun kemiripan bahasa atau kalimat serta kata itu dalam semua bahasa ada. Kita sudah bilang contoh duo bahasa Aceh, bahasa Minang duo kan, sampai bahasa Brazil duo juga. Jadi mana yang apakah orang Indonesia dulu atau Brazil dulu? Tidak ada yang bisa jauh. Alhamdulillah. Jadi bilang aja duo bahasa Arab asli, bahasa Indonesia asli dan juga asli dalam bahasa Brazil. Sampai tuan-tuan temukan nanti bahwa Datuk orang Aceh mengajar Datuk orang Brazil. Kalau belum ketemu, ya kita katakan dia asli di bahasa Brazil dan asli di bahasa Aceh. Sebagaimana ada kalimat seperti istabrak, zarabi dalam Al-Quran, ada bahasa Persia juga maknanya istabrak, kita katakan asli di bahasa Persia dan asli di bahasa Arab. Jelas? Supaya tidak ada lagi nanti peluang bagi para pemikir yang melenceng bahwa sebagian Al-Quran tidak dimengerti oleh orang Arab. Makanya tidak mesti pakai bahasa Arab menafsirkan Al-Quran. Biasanya orang-orang tidak pandai bahasa Arab juga atau pandai-pandai sikit. Kaum muslimin. Nah sekarang bagaimana mentaksis Al-Quran dengan hadis? Ini beliau bawakan bab ini, bab keterangan fardillah, Allah memfardukan, mewajibkan fi kitabihi, dalam kitabnya, ittiba'a sunnata atau sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana Allah mewajibkan dalam Al-Quran. Berarti perintah ini ada dalam Al-Quran. Berarti qat'i enggak? Qat'i sabit. Ya kalau dari Al-Quran kan mutawatir semuanya. Bahwa Allah fardukan dalam Al-Quran ittiba'a sunnati nabiyhi, mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa kita kembali ke sunnah? Karena memang perintah Allah. Sebagian orang gerah pula mendengar kembali pada Al-Quran dan sunnah. Memangnya kita hidup zaman Nabi katanya. Enggak, kita tidak hidup zaman Nabi, tapi perintah kembali kepada Al-Quran sunnah masih tetap ada dalam Al-Quran dan sunnah sampai hari ini. Bagaimana kembali kepadanya? Ya seperti mereka dulu kembali ke Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, sebagian bilang itu kan pemahaman antum, pemahaman saya lain. Ya kita ukur. Pemahaman boleh berbeda, tapi pasti kalau bertentangan yang tidak bisa disatukan, yang bukan sifatnya variasi dalam berpendapat, tapi pendapat yang bertentangan, antum bilang sah, saya bilang tidak sah. Gimana bahasanya? Kalau orang nikah, satu saksi bilang sah, satu tidak bilang sah, bilang tidak sah. Gimana akhirnya? Diulang lagi. Diulang lagi akad, betul kan? Sampai dua-duanya mengatakan sah. Yang memutuskan itu siapa? Pak Kuan. Ya tak? Kalau tidak sah, kata yang satu, Pak Kuan tidak berani tanda tangan itu. Ya tak? Sampai dua-duanya bilang sah. Kita juga begitu. Kita bawa saksinya Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Bila sahabat bilang pemahaman kamu sah, kita bilang sah. Tapi kalau sahabat bilang enggak sah, sah pendapatnya enggak. Jadi ada barometernya. Tidak semua pendapat mesti diterima. Ada indikator benar tidak. Ini bukan klaim kebenaran, tidak. Cuman kebenaran itu harus ada standarnya. Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pemahaman mereka yang mendapatkan legalitas, mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibuka semua pemahaman, itulah makanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in pesankan, man hajjaka bil kitab, siapa yang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran saja, jawab nam fahajjahu bis sunnah, maka jawab dengan sunnah. Kenapa sunnah? Ini babnya. Allah fardukan mengikuti sunnah. Kenapa sunnah? Kata mereka, li'annal tadi dari Ibnu Abbas juga
bahwa sesungguhnya Al-Quran itu zuwujuh. Lianna al-kitaba zuwujuh. Karena Al-Quran itu bisa dimultitafsirkan orang. Bisa dimulti. Jadi sahabat ahli tafsir sendiri Abdullah bin Abbas sudah antisipasi dari dulu. Orang akan mudah mengeneralisir makna Al-Quran dengan multi tafsir. Itu sudah ada dari dulu. Makanya suruh menjawabnya dengan sunnah. Apa sebab? Sunnah itu pemutus di antara kita. Allah tegaskan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka belum beriman lagi, belum sempurna imannya, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau hakim pemutus. Yang memutuskan ini bukan perkara dunia saja. Khilaf orang masalah utang piutang lalu datang ke Nabi diputuskannya. Ya kalau utang piutang saja wajib menerima Nabi, apalagi masalah akidah yang tidak ada jalan mengetahuinya kecuali melalui wahyu. Maka akal yang tidak berdasarkan wahyu atau akal yang mensyaratkan menerima wahyu dengan syarat akal bulat, akal bila sesuai dengan wahyu wajib terima, kalau tidak mesti ditakwilkan atau ditolak. Ini akal-akal sempit ini. Ya kalau akal lapang kan diterimanya wahyu, tapi akal sempit ditolaknya. Ya Pak ya. Karena tidak muat lagi. Kan tidak masuk akal kan ya, karena tidak muat. Tapi kalau orang yang akalnya masih lapang, maka seluruh ayat, seluruh hadis masuk akal. Makanya akal tu jangan diisi dengan subuhat tu ibarat sampah tu banyak. Maka tiap hari banyak sampah. Coba lihat mana aja ampasnya pada yang bukan. Silakan diukur nanti. Jadi ampas sampahnya lebih banyak daripada. Makanya pemikiran-pemikiran itu banyak yang jadi sampah kalau tak sesuai dengan wahyu. Maka jangan jadikan sampah sebagai ukuran wahyu, tapi jadikan wahyu sebagai ukuran akal. Jelas? Jelas. Kalau tidak nanti bawa sampah aja semua akal kita. Karena isi dengan subuhat-subuhan. Ma'asyiral kiram, jadi Nabi SAW mesti menjadi hakim pemutus. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak dapatkan dalam hatinya sedikit pun rasa sempit. Mimma qadaita, tidak gerah sedikit pun mendengarkan sunnah Nabi SAW. Orang sekarang dengar kembali ke sunnah itu, Quran dan sunnah itu risau dia. Risau dia. Kenapa risau? Berarti banyak pendapat yang akan tersortir. Ya memang kalau pendapat tak sesuai disortir. Jelas? Tuan-tuan terima barang tidak sesuai dengan spesifikasi, ditolak atau terima? Kenapa ditolak? Kan lebih bagus. Nah, kan bagus kan? Sama aja kok. Sunnah dengan bid'ah kan sama aja. Kan sunnahnya dengan bid'ahnya hasanah, sama dengan sunnah. Mana bisa sunnah tidak sama dengan bid'ah, tuan-tuan? Kalau sama itu apalah ulama membukukan kitab sunnah ini? Kenapa ulama menulis tentang sunnah, mengingatkan jangan berbuat? Ya, tidak mungkin sama. Ini yang menyamakan sunnah hasanah dengan bid'ah hasanah. Nabi mempertentangkannya, kita mengawankannya. Allah musta'an. Tapi memang orang banyak tidak suka dengan bahasa ini, tuan-tuan. Ya sunnah dan tidak sunnah. Jadi bukan sunnah dengan sunnah dengan bid'ah. Ya. Kalau bilang sunnah bid'ah, marah orang memang. Ya bukan kita, Nabi yang ingatkan kaum muslimin dan muslimat. Makanya berhati-hati. Bukan berarti kita selamat dari kesalahan, tidak. Ya antara salah dengan tidak salah, yang namanya siapapun orang yang berjalan di jalan yang benar pasti akan tersalah juga, Pak. Apa ada jalan jalan benarnya kan, Masjid Zaid bin Sabit. Tapi karena sedang menghayal telah terlewat sampai di situ. Ada kan? Iya, dia di jalan benar tapi lalai. Betul kan? Saya pernah dari Jeddah nak menuju Madinah nyetir sendiri. Ya karena lalai, menghayal sedikit, terlewat exitnya. Alhamdulillah diantar 68 kilo baru bisa U-turn. Nah, itu. Biasa itu. Saya di jalan yang salah atau jalan yang benar? Jalan benar, jalan tol, Pak. 4 jalur tolnya, bukan kayak tol Permai 2 jalur kan? Ini 4 jalur tolnya, lebar. Cuman karena saya sedang pikir yang lain, bukan istri yang lain, bukan maksudnya. Iya,
Sedang mikir istri, karena tidak bawa istri waktu makan. Mungkin kan. Tak, saya lupa apa yang saya pikirkan waktu. Yang jelas saya berada di jalan yang benar. Tapi karena lalai. Jelas. Saya ada proses yang benar. Tapi tetap terjadi. Atau misalnya saya sudah berhenti di lampu merah di Riyadh. Sudah 3 menit berhenti. Karena orang ramai kan. Jalannya besar. Di jalan utara selatannya itu. Jalan ring roadnya. Hampir 3 menit lah, saya sudah santai, semuanya saya sudah selepas, ya. Tiba-tiba truk dari belakang, ternyata orang melibatkan saya dalam kesalahan, ya tak? Terlibat juga saya dengan kecelakaan. Nah, di situ untung dia ngaku, kalau enggak kan banyak yang enggak ngaku, dan itu masalahnya kan. Dia buat salah, disalahkannya kita. Apa berhenti katanya kan? Gara-gara kamu berhenti saya tabrak, gitu tak? Seperti terjadi di Danau Bingkuang hari itu. Jadi macet sudah lama, berhenti kita dah lama, tiba-tiba motor nabrak di belakang. Untung tak mobil, ya, kan motor cuma. Dia nyalakan kita. Apa sebab salah kita? Apa lebih godang katanya. Motor apa, mobil bapak lebih besar, yang besar tetap salah katanya. Ya saya sudah berhenti, Anda yang tidak menengok. Jelas. Kalau nampak orang berhenti, jangan digas lagi. Ini sebagian sopir gitu loh. Dan jelas lampu stopnya dah merah masih digas lagi. Makanya begini penumpang. Jadi kalau udah merah orang kendorkan gasnya walaupun belum di rem. Dia tidak mungkin. Nampak dia dikejarnya juga, ingin disap pertama. Ingin disap. Saya di posisi yang benar tapi saya dilibatkan di dalam kesalahan. Jelas? Jelas? Jadi ada orang sudah di jalan benar tapi bisa saja tersalah, bisa tergelincir, bisa lalai, bisa dan sebagainya, banyak sebabnya. Jelas? Jadi jangan katakan nanti, oh, Anda ngaku pengikut salaf ya, Anda mengikut sunnah, tapi Anda banyak juga dosa. Iya betul. Paham tu enggak? Kalau enggak paham saya ulang-ulang lagi. Ya kalau tak paham terpaksa diulang-ulang. Saya tambah contoh banyak. Baik yang saya alami pun yang saya lihat atau yang saya dengar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika kita katakan kembali mengikut Nabi bukan berarti seluruh yang mengklaim ikut Nabi, ikut sunnah Nabi, ikut as-salafus salih tak pernah terlibat kesalahan. Disitulah ruh ilmu harus dibangun, bahwa kita tidak boleh taklid pada seorang ulama, tak boleh taklid kepada sebuah buku, tak boleh taklid kepada seorang ustaz, tak boleh taklid sebuah masjid, tak boleh taklid kepada sebuah yayasan, tak boleh taklid ke, paham tak? Apalagi fanatik, fanatik. Nah, pokoknya asal tak sesuai dengan ustaz saya berarti bukan kebenaran. Ini suatu kesalahan besar kita. Ya, tapi kalau tak sesuai dengan Al-Quran Sunnah berarti bukan kebenaran. Itu yang harusnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi patokannya kembali kepada pemahaman salafus salih, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan mereka terjadi khilaf, mereka juga terjadi khilaf, perintahkan kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik kaum muslimin, babu bayani fardillahi fi kitab ittaba' sunnati Nabi SAW, bab keterangan tentang wajibnya atau Allah mewajibkan di dalam Al-Quran mengikut sunnah Nabi SAW. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini yang mengatakan qala Syafi'i, ini berkata Syafi'i, Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, rawil kitab, yang meriwayatkan kitab ini dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala Syafi'i. Jadi kalau dalam bahasa kitab, kalau kita kan orang Indonesia memang agak sensitif ya. Ini panggil Syafi'i aja sama gurunya gitu ya. Kalau kita jangan coba-coba tidak buat Bapak Dr. Dasman misalnya. Kalau tidak nanti kan coret, itu dapat nilai C. Ya tuan-tuan, ya harus bedakan bahasa kita tulisannya dengan mereka berinteraksi langsung dengan gurunya. Kalau bilang dengan gurunya mereka pakai bahasa adab tinggi, ya sayyidi, ya ustazi, ya syekhi, fadilat syekh, al-syekhul karim, mereka pakai bahasa itu. Tapi kalau dalam kita enggak. Makanya boleh saja kita menyebut berkata Syafi'i, tapi lebih adab lagi kalau kita berkata Imam Asy-Syafi'i.
kan tak enak bunyinya, berkata Ghazali, berkata Syafi'i, berkata Az-Zahabi. Tak salah sebenarnya, tak salah. Tapi mungkin akan lebih indah ketika kita sebut berkata Imam Fulan. Dia memang imam kok, berikan dia gelar. Ada seorang profesor berikan kuliah di pasca sarjana, murid-muridnya bilang prof. Itu ya, prof. Itu kan gelar tertinggi akademis kan? Tak ada lagi di atasnya itu, profesor. Lalu Ghazali berkata prof katanya. Akhirnya profesor ini gerah juga dengarnya. Saya dipanggil profesor, Ghazali dipanggil macam sejawatnya saja kan. Lalu dia bilang, wahai saudaraku, kalian tak berani panggil saya kecuali dengan panggilan profesor. Ini Imam Al-Ghazali sudah jutaan orang jadi profesor dengan meneliti ilmunya, panggil kalian berkata Ghazali. Maka tak pas. Katakanlah berkata Imam Al-Ghazali, berkata Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Ahmad. Ini adab yang selalu kalau kami di Madinah itu seperti itu kaum muslimin. Kalau baca kitab misalnya qala al-Imam Asy-Syafi'i, selesai enggak, baca rahimahullah, tambah doa lagi. Itu selalu diajarkan oleh guru-guru kami di sana. Akhirnya tidak mau lisan ini jadi terbiasa. Jadi terbiasa, terlatih dia. Asal baca kitab ulama, qala al-muallifu rahimahullah. Jadi ada namanya dengan gelarnya, kemudian didoakan. Dan kita rugi kalau tidak mendoakan orang-orang soleh pula. Sebab ketika kita doakan ala zahril ghaib, di belakang mereka mustajab insyaAllah. Dan malaikat aminkan, amin walaka mithluh, kamu dapat seperti itu pula. Jadi tidak rugi kita berdoa kaum muslimin. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wada'allahu rasulahu, Allah meletakkan posisi rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min dinihi, dalam agamanya, wa fardihi, dalam perintah dan kewajiban yang dia turunkan, wa kitabihi, dan dalam kitabnya. Jadi dalam perintah, dalam agama, dalam kitabnya, al-mawdi' alladhi abana jalla sana'uhu annahu ja'alahu alaman lidinih, yaitu pada posisi yang Allah sendiri jelaskan, Allah sendiri yang menjelaskan, annahu ja'alahu alaman lidinihi, bahwa Allah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai alaman lidinihi, bendera bagi agamanya, menjadi tanda kebenaran agamanya, menjadi orang yang harus ditinggikan dalam agamanya. Ya, bendera kan harus diangkat, ya tak? Harus dikultuskan. Ya, bendera kan dihormati kaum muslimin. Jadi Nabi itu menjadi bendera bagi agama ini. Ya, kalau bendera jatuh, tuan-tuan, kalau bendera jatuh artinya apa? Ya kalah. Maka bendera tak boleh. Tidak ingat tuan-tuan, tidak pernah berperang nampaknya. Takut dengar jihad nampaknya. Kalau dalam jihad, ya, selain menjaga posisi, tapi yang paling dijaga adalah ya bendera. Makanya kalau Nabi pesankan dalam perang Mu'tah itu, pertama disuruh Abu Ubaidah Abu Ubaidah kan Abdul Jarrah. Bila Abu Ubaidah gugur, mungkin Nabi sudah dapat wahyu. Mereka kan 3 komandannya itu, panglimanya yang gugur waktu itu. Maka diambil oleh Talha. Kalau masih bukan, subhanallah, kok lupa saya. Ja'far itu yang terakhir. Ja'far yang terakhir. Yang kedua, pada sama lupa kita tahu. Baik, kaum muslimin dan muslimat, nanti kalau gugur lagi, syahid lagi, diambil oleh si pulang. Artinya bendera tak boleh jatuh. Nah, jadi Nabi jangan sampai di posisi yang kita jatuhkan. Nabi harus selalu diangkat tinggi-tinggi. Jelas? Itu makna perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Artinya tanda-tanda agama itu. Kalau masih kembali umat ini kepada sunnahnya, berarti Nabi ditinggikan. Tapi kalau manusia, umat Islam sudah tidak menjalankan sunnahnya, berarti mereka sudah meninggalkan
benderanya. Makanya kita sering kalah. Ini sinkron dengan hadis Nabi dalam dalam kitabul fitan babul uqubat di Sunan Ibnu Majah, bahwa bila para pemimpin kalian baik ulama maupun umara meninggalkan Alkitab dan Sunnah dan memilih-milih mana yang diterapkan atau diambil, maka Allah akan jadikan pemimpin yang tidak menyayangi kalian dari orang lain yang tidak menyayangi kalian. Jadi kalau ada pemimpin tak sayang sama kita, tolong dimuhasabah diri kita. Apakah kita termasuk yang memilah-milah, yang sesuai pikiran diterima sunnah, yang tak sesuai diisolasi diisolasi, tidak sesuai. Alasan tidak sesuai, pokoknya tidak sesuai aja lah. Benar tidak ini sunnah? Benar, cuma tidak sesuai. Apa tidak sesuai? Tidak paham lah. Yang jelas tidak masuk di akalnya. Kadang-kadang demi menjaga kebersamaan, jadi bersama dalam meninggalkan sunnah, akhirnya berpecah belah lemah kita. Maka kalau masih pilih-pilih, tebang pilih, siap-siaplah kita diambil pemimpin kita bukan dari orang yang menyayangi kita. Masih pilih-pilih. Demikian juga dalam ibadah. Ya kita sudah jelas. Muaz Al-Bara' bin Azib diajar oleh Nabi SAW doa menjelang tidur. Lalu dia di ujungnya wa nabiyyika allazi arsalta, digantinya dengan kalimat wa rasulika. Nabi dengan rasul ada bedanya? Nabi dan rasul dari sisi tugas ada beda? Tidak ada kan, sama, lebih kurang sama maknanya, apalagi dalam doa. Tapi Nabi katakan la wa nabiyyika, sebab ini lafaz yang diajarkan Nabi SAW. Makanya ikutlah yang dilafazkan Nabi SAW, walaupun dari sisi makna kita tambahkan bersepuluh lafaz yang lain. Jelas tuan-tuan? Nabi ajarkan Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina. Kenapa tak mau? Bukankah Nabi Sayyiduna? Nabi Sayyiduna. Taib kaum muslimin dan muslimat, kita merasa bahwa lafaz Sayyidina bagus, betul kan? Ya rasa antum, tapi Nabi tak ajarkan. Taib, kalau memang kan tak hormat kalau tak pakai Sayyidina. Saya tanya, bukankah Allah juga Sayyiduna? Allah Sayyid tak? Allah Sayyid apa tak? Tak tahu. Makanya baca di antara doa Nabi dalam sujud, Allahumma anta sayyidi, ya Allah engkau adalah sayyid saya, pemimpin saya. Jadi kalau tidak hormat sama Nabi tanpa sayyidina, lebih tidak hormat sama Allah tanpa sayyidina. Dia harusnya Allah asyhadu an la ilaha illa sayyidun Allah. Jadi repot jadi nanti tidak terbiasa lidah kami Ustaz. Maka jangan dibiasakan yang itu, karena Nabi tidak mau menyulitkan kita. Jelas? Kita panggil Allah pakai apa? Pakai Sayyiduna tak? Kenapa tidak? Tidak hormat sama Allah. Sama Allah panggil nama, sama Nabi tidak mau panggil. Jelas? Jadi nanti mulai asyhadu an la ilaha illa sayyidun Allah. Setelah itu asyhadu anna Muhammadan sayyiduna wa rasuluhu abduhu wa rasul. Tambah panjang, tambah repot nanti. Makanya mengkreasi agama merepotkan kita. Sampai ada seorang doktor atau dosen ya setiap musafir tidak bisa menjamak solatnya sendiri terus. Apa payah pasang niat. Makanya masang itu jangan ditambah-tambah. Kalau pintu tuh ditambah-tambah banyak payah pasangnya. Ini pemasang usollinya payah Ustaz katanya. Ya yang sendiri aja payah, apalagi tambah lagi jama'atan atau ma'muman lillahi ta'ala. Jam'at ta'khiri atau jam'at taqdimi ma'al qasri adaan ma'muman. Kan panjang tambah itu. Dan harus pula satu nafas. Tambah repot lah, sesak nafas, dia kena asma pula. Oleh itu kaum muslimin dan musliman,
merenovasi sesuatu, yang memodifikasi, merenovasi, mengkreasi sesuatu yang sudah lengkap, itu mengurangi harga, bukan menambah. Jelas lah. Antum beli motor NMAX misalnya, berapa harganya? Saya bukan nak beli dong. 25? Malu-malu tuntun bilangnya. Takut dibilang banyak duit. Tapi kalau di masjid takut bilang banyak duit. Kalau pas di toko ngaku paling banyak duit. Ya di masjid takut dia bilang banyak duit. Pasalnya nanti ditolong sama pengurus. Datang proposal, Pak ini tanah belum dibebaskan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Dimodifikasi, coba modifikasi, tambah harga atau kurang? Hah? Copot apanya? Spionnya ditinggikan atau stangnya buat begini. Tambah mahal atau tambah murah? Tambah murah dia. Maka jangan dikreasi lagi, jangan dimodifikasi. Jelas kaum muslimin. Jadi lafaz Nabi itu barakah. Jangan ditambah dengan lafaz kita, walaupun menurut sebagian ulama mereka berijtihad. Semoga Allah tetap berikan pahala mereka ulama. Cuman kita bilang ini lafaz Nabi, ini lafaz ulama, mana yang lebih hebat? Mana yang lebih hebat? Lafaz Nabi alaihi salatu. Jelas ya? Karena Nabi itu bendera yang harus ditinggikan. Jangan naikkan bendera lain di atas bendera Nabi. Jelas ya sih? Masuk akal enggak? Logis enggak? Logis kan? Inilah yang logika yang logis itu. Jangan pakai logika yang tidak logis, bahwa Nabi harus selalu di atas. Jangan dikalahkan. Ini banyak orang bikin doa-doa khusus pagi dan petang. Dia tinggalkannya doa khusus Nabi alaihi salatu wassalam. Ada ratib ini namanya. Terus saya bilang nanti ada yang marah sama saya di sini. Ada ratib ini, ratib ini, ratib ini. Kalau nak lancar dagangnya, ini baca ratib ini. Kalau nak panjang umurnya, baca ratib ini. Nak barokah harinya, baca ratib ini. Nak sayang istrinya seolah-olah pemanis pula. Ikhwani, ini mirip-mirip lemo nih. Iya, Nabi sudah ajarkan doa Nabi pagi dan petang. Semuanya sudah lengkap. Tapi lebih senang kepada karangan-karangan ulama. Walaupun ya kita tidak pungkiri sebagian besarnya diambil dari hadis Nabi, cuman ditempatkan bukan pada posisi. Makanya ahli ekonomi ditempatkan di peternakan. Akhirnya ngitung duit aja kita, kerjanya mati ternaknya. Ya ngitung-ngitung duit aja kerjanya. Ekonomi itu kan ngitung-ngitung terus kerjanya. Kalau di peternakan tuh peternak ditanam. Ya tak? Jelas tuan? Jelas? Kalau diletakkan nanti orang yang biasa memerintah aja kerjanya, diletakkan di bagian Kementerian Sosial, hilang sosial, kerja maksa orang aja kerjanya. Jadi harus disesuaikan lah posisinya kaum muslimin. Kalau salah posisi tak bagus hasilnya. Makanya ada doa Nabi posisikan doa ini di sini, doa ini di sini, doa ini di sini. Lalu kita gantikan posisi, pas dia? Pas? Enggak. Karena Nabi SAW meletakkan itu dengan wahyu, pakai katalog dia. Jelas? Nah, saya punya misalnya mobil pakai solar. Harga solar berapa? Nggak pernah pakai. Ya, 5.100 sekian ya. Biar kencang larinya pakai Pertamax. Apa namanya Pertamax? Turbo ya, turbo berapa? Nggak pernah pakai juga. Iya. Tambah kencang larinya atau mogok dia? Mogok dia. Jelas. Makanya doa tidur dijadikan doa makan. Masuk? Walaupun doa bagus. Misalnya antum masuk pasar, kan pasar banyak setannya kan? Ya tak? Baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, tuan. Makanya oleh sebab itu, walaupun karangan-karangan itu diambil, dia bilang sebagian ulama Ahlussunnah, ulama salaf juga memasukkan doa ini ke sini. Ya itu mungkin kesalahan, kesalahan. Kita tidak mesti mengikuti kesalahan orang walaupun dia sebenarnya di jalan yang benar. Nanti kalau tuan-tuan lihat saya tabrakan di jalan tol, jangan diikuti ya. Jangan diikuti. Kenapa salahnya? Ustaz tadi tidak sarapan sebelum berangkat, loyol, tertidur dia. Kalau gitu saya besok tidak sarapan pula. Jangan ikuti, walaupun dia di jalan yang
yang benar, ada kesalahan yang dia lakukan. Dia terkenal dengan sunnahnya, tetapi mungkin ada dia melakukan sesuatu yang mungkin zallatnya. Makanya kata Imam Humaid At-Tawil, dia katakan idza tatabba'ta man tatabba'a rukhsal ulama tazandaq. Siapa yang mengikuti setiap rukhsah yang diberikan oleh ulama bisa bermental zindiq. Atau zindiq? Munafik. Bisa bermental munafik. Makanya para ulama ingatkan kita, zallatul alim zallatul alam, yaitu tergelincirnya seorang ulama ini menyebabkan tergelincirnya dunia seluruhnya. Oleh sebab itu, kalau ada yang salah, kita tetap hormati, tetapi kita tidak ikuti. Jelas? Sederhana aja. Kita kata Imam Harmalah bin Yahya Asy-Syafi'i, murid Imam Syafi'i di Mesir, dia bilang, Asy-Syafi'i habibun ilaina. Imam Syafi'i itu kami cintai. Wal haqqu ahabbu ilaina. Tapi kebenaran lebih kita cintai. Lalu kita gembar-gemborkan Imam Syafi'i salah? Enggak, itu bukan tugas kita. Ya kalau perlu, enggak perlu sebutkan kesalahan beliau, diamkan aja. Cuman kalau di dalam belajar ya perlu kita sebutkan, seperti nanti akan ada ayat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Beliau seorang hafiz Quran, sejak umur 7 tahun dah hafiz. Kemudian kitab ini dibaca oleh ulama-ulama besar, diriwayatkan oleh ulama-ulama besar yang juga para hufazul Quran. Cuman mungkin wallahu alam karena thiqahnya kepada Imam Syafi'i, karena thiqahnya akhirnya taklid pada Syafi'i. Ayat itu setelah diperiksa oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, tak ada dalam qiraat 10, enggak ada. Dalam qiraat 14 enggak ada. Dalam qiraat yang syadzah tidak ada. Tapi kok lewat di di ulama-ulama besar ini. Syafi'i rahimahullah, kita tidak pastikan dia tidak sengaja. Cuman begitulah naskah yang diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya dari Imam Asy-Syafi'i, dibaca oleh ulama-ulama besar sampai ke abad ke-14, abad ke-15. Syekh Ahmad Syakir dari Mesir yang berani mengingatkan itu. Jelas? Lalu kita ikuti juga Syafi'i di sini. Baca ayatnya. Ikuti juga. Tapi Imam Syafi'i kan salah satu imam as-salaf, imam yang diikuti. Enggak, jelas. Dalam Al-Quran tak ditemukan yang seperti ini. Dalam ayat yang dia nukil, dia keliru atau salah, dan pasti tidak disengaja. Dan para imam karena percaya dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang diingatkan Imam Syafi'i dalam kajian sebelumnya, wa bit taqlid di Haniliyah 136, wa bit taqlidi aghfala man aghfala minhum wallahu yaghfiru lana wa lahum. Dengan taklid banyak orang yang melalaikan suatu ilmu karena sudah percaya pada imam, lalu ketika lewat itu, ini pasti benar-benar aja nih kan. Sama dengan kita meriksa ujian anak-anak yang pintar-pintar itu, kadang tengok ujungnya, tengok pangkalnya, ini bagus jawabannya, langsung dapat A+. Ya, apalagi sudah dapat kabar undangan dia menikah semester itu. Ya, kalau sudah menikah anak mahasiswa saya, senang sekali. Akhirnya saya kasih memang enggak mesti A+, mungkin amin ya, tapi yang jelas saya janjikan kalau menikah di semester yang ngajar, tapi SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku memang. Nah, jangan mentang-mentang menikah nanti libur sebulan enggak hadir, enggak. Dia tetap mesti hadir, tetap ikut ujian, absensi harus cukup, dan tetap menjaga adab dan mengerjakan tugas. Cuman dia melenggang aja lagi itu, asal ujian dah melenggang dah, insyaallah taala. Jelas? Ya, soalnya mengikuti aturan itu bukan hak saya, itu haknya atasan saya. Ya, harus dia taati aturan. Cuman kasih nilai hak saya kan. Yang nilai kan hak kita dosen bang ya, itu. Tapi kalau nanti dilarang sama rektor, sami'na wa ata'na. Jangan bikin nilai A katanya. Enggak Pak, sekali kasih nilai A+. Kan dia bilang A kan? Yang A mutlak kan, kita tambah A+. Nah, selesai kita. Kita selesaikan ini ya. Bimaftarada min ta'ati. Apa sebab? Allah wajibkan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letakkan di posisi yang tertinggi, yang harus dihormati, yang harus diikuti, yang harus teladani. Tidak boleh benderanya di bawah bendera siapapun, sebesar apapun ulama. Wallahu a'lam.
Jadi di sinilah ruh ini harus kita tanam. Tapi banyak yang risau. Kalau ikutkan Nabi susah kita katanya. Subhanallah, Nabi ngajak orang susah. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran supaya kamu susah. Justru semakin mudah. Kita semakin mudah disatukan, semakin mudah untuk saling mencintai. Karena tidak ada lagi terlalu banyak perdebatan kita, ya tak? Kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Cuman memang manusia suka berdebat. Ya, suka berdebat. Nilai Nabi masih di debatnya juga. Memangnya ulama ini tidak paham katanya. Ya mungkin kalau sudah begitu saya angkat tangan saya. Tidak mungkin saya bilang ulama tidak paham. Betul ya saya? Mungkin antum bilang ulama tidak paham. Kalau ulama tidak paham, awak lebih tidak paham. Saya angkat tangan saya kalau antum lebih hebat dari Imam Nawawi. Ya nauzubillah, saya tidak pernah mengatakan lebih hebat dari Imam Nawawi. Antum berani sama Ibnu Hajar. Ya saya tak akan berani. Cuman saya berani mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun berbeda dengan apa yang difatwakan oleh Imam jelas ya. Sebab ketika saya memahami itu bukan paham saya sendiri, saya juga memahami dari ulama lain yang dinukil tentang masalah itu. Jadi meninggalkan Nawawi bukan karena saya tidak menghormati Imam, buktinya kitab-kitab Nawawi yang jadi rujukan banyak kita. Ya, alhamdulillah yang kita bacakan kitab-kitab beliau, dan yang selalu kita doakan terlalu dari doa kita, tidak pernah kita merendahkan. Cuman saya katakan saya berani ikut Nabi dan berani meninggalkan Imam. Karena juga itu yang diinginkan oleh beliau. Kenapa ketika andainya beliau hidup hari ini, lalu kita diskusi dengan beliau, lalu kita katakan ini hadisnya Syekh, berkata Imam Ahmad, berkata Imam Abdurrahman bin Hadis, Sufyan bin Uyainah, dan sebelumnya Ibnu Abbas. Saya ikut ini aja Imam ya. Ya enggak apa-apa, pergilah kamu. Gitu, pasti gitu dia, enggak akan marah dengan kita. Cuma kita yang di bawah ini marah-marah gitu. Memang kamu lebih enggak. Demi Allah Imam Nawawi di atas kita bertingkat tingginya. Imam As-Suyuti di atas kita bertingkat tingginya. Cuman tadi saya katakan, sekelas Syafi'i saja menukil ayat dan rasanya mustahil Imam Syafi'i mustahil dia keliru. Kita yang pasti keliru. Makanya Imam Ibn Ahmad Syakir tidak seger serta merta, dia periksa, dia tanya. Dia memang hafiz Quran juga, ahli qiraat juga, tapi diperiksanya lagi. Diperiksanya di qiraat yang 10, qiraat 7, salat 10, qiraat 14, qiraat syadzah, qiraat yang ganjil-ganjil yang tak sahih. Ternyata tidak ditemukan oleh beliau. Baru beliau berani. Lalu beliau alasannya, mungkin setiap membaca kitab itu ada rasa segan, ada rasa menjaga karisma kepada Imam Asy-Syafi'i dan thiqah, kepercayaan yang sedalam-dalamnya Syafi'i. Akhirnya para ulama meninggalkan meneliti. Dan ini sampai hari ini Ustaz, kalau ulama dulu saja ada yang seperti ini, apalagi kita ulama hari ini. Ya banyak kita buktikan itu bahwa ternyata ketika dijelaskan oleh Syekh dulu, dia lewatkan sehalaman. Lewat halaman, di halaman ini, halaman sini ini ya, dia menyebutkan pendapatnya. Di halaman ini dia menyebutkan pendapat orang lain. Nah, guru kita menyebutkan pendapat orang lain dinukil oleh Syekh yang dinisbatkan ke Syekh. Jelas? Saya pernah dalam sebuah diskusi muzakarah juga seperti itu. Menurut hafalan saya waktu itu, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan halal. Ya, senior saya bilang haram, menukil dari Syekh yang sama juga. Awak segan sama senior tidak dibantah pula kan? Ikan segan, kita kan segan menyegan kita. Tapi saya tak nyaman sampai pulang, tidak tidur saya. Ya, saya baca lagi, saya buka buku. Ternyata hafalan saya belum rusak. Ternyata saya sayang ya, yang keliru hafalannya. Cuma cukuplah sampai di situ, tidak perlu saya kompresi pers pula, saudara-saudara saya salah kemarin, tidak perlu. Cukuplah saya katakan alhamdulillah yang masih menetapkan hafalan saya. Suatu saat saya pula yang salahkan oleh apa? Ya dah, biasa itu, tidak ada masalah. Cuman tidak membuat mereka seperti kata Imam Asy-Syafi'i kepada Yunus bin Abi Ala As-Sadafi, andainya kita tak sepakat dalam satu masalah pun, dalam masalah fikih ini, dalam masalah agama ini, kita tetap bersaudara. Jelas? Ya Pak?
Boleh beda pendapat, tapi tetap bersaudara. Ini salah ustaz sekalinya. Pokoknya tak akan hadir lagi saya dengan ustaz. Apa sebab? Salah satu katanya. Ya kalau gitu tidak pernah kita belajar. Tidak akan ada ustaz yang tidak pernah salah. Jelas? Kalau sudah jelas kita tutup sampai di sini. Jumpa lagi insya-Allah esok. Pekan depannya, bukan esok. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.